Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Munif dari kelas A4 2001D NPM CA 2001111038. Yang terhormat Bapak Samsudin, SOS MSI, dan yang terhormat pula teman-teman kawanku seperjuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi sumber daya manusia era revolusi industri 4.0. Materi yang saya bahas yang pertama adalah perjalanan revolusi, kedua perubahan sumber daya manusia dengan perubahan revolusi, ketiga ciri dan revolusi industri, keempat dampak revolusi industri, dan terakhir contoh revolusi industri. Yang pertama adalah perjalanan revolusi. Berikut adalah gambar industri 1.0 yang dimulai pada tahun 1784, yang dimana penggunaannya masih menggunakan mesin uap dalam industri. Gambar kedua yaitu industri 2.0 dimulai pada tahun 1870. Penggunaan mesin masih menggunakan produksi massa bertenaga listrik atau minyak. Gambar ketiga adalah industri 3.0 dimulai pada tahun 1969. Penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Dan keempat adalah industri 4.0 diperkenalkan pada tahun 2011. Mesin yang sudah digunakan terintegrasi jaringan internet atau Internet of Things. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0 dimulai pada tahun 1750 sampai 1850, yaitu revolusi industri 1.0 ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18 serta diciptakannya mesin-mesin bertenaga air. Pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh tenaga manusia dan hewan mulai dialihkan menggunakan mesin uap. Si industri 1.0 1750 dan 1850. Industrialisasi berkembang dengan secara cepat. Produksi barang kebutuhan masyarakat bisa diproduksi dengan lebih mudah dan secara massal. Pada era tersebut terjadi perubahan masif di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Yang kedua, revolusi industri 2.0 pada tahun 1870 sampai awal Perang Dunia yang pertama. Revolusi industri 2.0 juga dikenal sebagai revolusi teknologi. Revolusi ini ditandai dengan terciptanya tenaga listrik sebagai sumber utama dan combustion chamber atau ruang pembakaran. Penemuan ini kemudian diikuti dengan kemunculan pesawat telepon, mobil, maupun pesawat terbang yang mengubah wajah dunia secara cepat. Pada era ini, manajemen bisnis pun mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitas industri. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 atau pada akhir abad ke-20. Revolusi generasi ketiga ini ditandai oleh perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Dengan kata lain, dunia sedang bergerak memasuki era digitalisasi. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Dalam tahap inilah berbagai komponen-komponen elektronika ditemukan, mulai dari transistor, IC chips yang memungkinkan untuk mengembangkan mesin yang tidak memerlukan operator manusia. Pada era ini juga terjadi perkembangan perangkat lunak yang mendukung perangkat keras elektronik. Otomatisasi perangkat industri menggantikan peran manusia dalam prosesnya. Yang kedua, perubahan sumber daya manusia era revolusi.
Transportasi merujuk pada perubahan rupa, baik dari bentuknya, sifatnya, atau fungsi. Arti lain berupa perubahan struktur gramatikal dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali untuk unsurnya. Tidak mungkin hanya teknologi yang menolong menghadapi perubahan. Teknologi adalah arah yang tidak mempunyai moral, peradaban, empati, norma, dan lain-lain. Teknologi akan bermakna apabila terkoneksi dengan sumber daya manusia yang unggul. Misalnya, Bank Ekspor Impor Indonesia atau bisa disebut dengan Bank Eksim, Bank Dagang Negara atau Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia atau sering disebut dengan Bapindo dapat ditelusuri lebih dari 180 tahun yang lalu, sebelum akhirnya dilakukan merger pada 31 Juli 1999. Kenapa 180 tahun yang lalu? Karena pada saat itu Bank Eksim dulunya adalah badan usaha milik Belanda atau yang bernama Netherlands Handelsmaatschappij atau yang disebut dengan NHM pada tanggal 27 Februari 1826. Selain Bank Eksim, BDN dan DWD juga dulunya badan usaha Belanda yang kemudian dinasionalisasikan oleh Soekarno pada tahun 1960. Membuat human resource harus tajam dan memikirkan bagaimana individu dan pekerjaannya dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang lebih. Tanpa upaya ini, organisasi hanya terdiri atas tumpukan-tumpukan kompetensi individu tanpa membentuk personality dan kekhasan dari organisasi. Dengan demikian, secara individu memberikan edge value menuju competitive advantage yang signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, treatment terhadap sumber daya manusia menjadi perhatian sangat penting bagi perusahaan. Selain itu, hubungan industrial perlu dibangun secara harmonis agar pencapaian tujuan perusahaan dapat secara bersama-sama dijalankan. Hal ini berjalan dengan revolusi industri 4.0. Ketiga, ciri-ciri revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah maraknya penggunaan bahan baku terutama besi dan baja untuk mengoptimalkan hasil industri. Dan yang kedua, manusia mulai memanfaatkan sumber energi baru, baik bahan bakar maupun tenaga penggerak. Misalnya seperti batu bara, mesin uap, listrik, minyak bumi, dan mesin pembakaran dalam. Ketiga, revolusi industri bisa juga dengan penemuan mesin-mesin baru seperti mesin pemintal dan alat penerus listrik. Dapat dibayangkan hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh manusia, serta berpotensi untuk meningkatkan jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya, terdapat pembentukan sebuah organisasi kerja baru yang dikenal sebagai sistem pabrik. Hal ini dilakukan supaya pembagian kerja lebih efektif serta terdapat spesialisasi fungsi. Yang kelima, munculnya perkembangan penting dalam transportasi dan komunikasi termasuk lokomotif uap, kapal uap, mobil, pesawat terbang, dan elektronik serta alat transportasi yang lainnya. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan serta teknologi semakin terbuka bagi masyarakat umum. Revolusi industri 4.0 pada abad ke-21. Sejak ditemukannya internet pada generasi 3.0 menjadi dasar terbukanya gerbang menuju revolusi industri 4.0. Salah satunya adalah grand design-nya. Dalam pemanfaatannya Internet of Things atau IoT. IoT ini berambisi menginterkoneksikan segala perangkat yang ada dengan internet, seperti remote control yang dapat mengontrol dari kejauhan. Pasti terus berkembang memasuki tahun 2019. Ini dimulai dari peran robot di bidang industri, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, drone operation center, self-forward data center,
hingga rencana pengembangan virtual work. Dan yang keempat, dampak revolusi industri 4.0. Dampak di bidang ekonomi. Revolusi industri memang melahirkan berbagai temuan bagi kelancaran proses produksi. Hal ini mendorong munculnya berbagai perusahaan besar, kota-kota industri, dan lapangan kerja baru sehingga mendongkrak perekonomian negara. 2. Dampak di bidang lingkungan. Bagian dan dampak negatif dari sisi lingkungan adalah menjadi faktor pendorong rusak lingkungan. Contohnya, masalah yang paling sering timbul adalah pencemaran udara, air, dan tanah. Ketiga, dampak di bidang politik. Revolusi industri berdampak pada sistem politik dengan ditandai munculnya berbagai paham seperti demokrasi, imperialisme modern, atau nasionalisme. Keempat, dampak di bidang sosial. Umumnya, revolusi industri lebih banyak membawa kemajuan industri daerah perkotaan. Akibatnya, terjadi ketimpangan perekonomian, gaya hidup, bahkan pembangunan. Dampaknya semakin banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke kota untuk mengadu nasib. Yang kelima, revolusi industri 4. Yang pertama, munculnya e-commerce untuk menggantikan perdagangan konvensional. Kedua, pekerja pabrik sudah diganti dengan teknologi robot. Ketiga, music service seperti email dan WhatsApp untuk menggantikan surat. Dan yang keempat, munculnya berbagai konten yang ditayangkan di YouTube. Kesimpulan yang saya dapat adalah revolusi industri 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. Industri akan semakin kompak dan efisien. Namun ada pula risiko-risiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya sumber daya manusia karena digantikan oleh mesin atau robot. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.